Tahukah teman-teman, bagi kalian yang tidak pernah melatih otot kalian dari dulu sampai sekarang, ketika kalian berusia 30 tahun ke atas, tiap tahunnya kalian mengalami penyusutan otot kurang lebihnya 1% teman-teman. Ketika kalian berumur 50 tahun, kurang lebihnya 20% penyusutan otot yang akan terjadi di sana. Dan sadarkah kalian teman-teman, setiap 1% penyusutan otot yang terjadi, itu akan mengurangi kemampuan tubuh kalian 1-3% ya teman-teman. Kalau kalian berbicara di umur 50 tahun nanti, kalian kurang lebihnya sudah kehilangan 60% dari kemampuan tubuh kalian. Kenapa gue bisa bilang gitu? Faktanya jelas teman-teman. Ketika kalian mengalami penyusunan massa otot, maka akan terjadi penurunan metabolisme, hancurnya metabolisme kalian, sehingga tubuh kalian akan lebih gampang untuk menyimpan lemak. Ketika timbunan fat itu terus-menerus dalam tubuh kalian, secara tidak sadar, kalian merusak organ kalian melukai organ-organ tubuh kalian, sehingga banyak penyakit-penyakit yang akan bermunculan nantinya teman-teman. Dan itulah penyebabnya teman-teman, kemampuan tubuh kalian akan berkurang sejauh itu hanya karena massa otot yang menyusut dalam tubuh kalian. Terutama bagi kalian yang pria, olahraga itu jangan hanya kardio, lari, sepedaan, itu tidak akan ngebantu banyak untuk diri kalian. Tapi latihlah dan rawatlah otot kalian, itu akan menentukan kesehatan kalian di masa tua kalian. Sekarang kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Lakukan sekarang juga, jangan menunda, karena tidak ada seorang pun yang akan ngebantu kalian. Hanya diri kalian sendiri yang bisa ngebantu diri kalian. Bye-bye. Video kali ini adalah video lanjutan dari video cutting teman-teman. Di sini part 2-nya. Bagi kalian yang belum nonton part 1, skip video ini, tonton dulu part 1-nya. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini teman-teman. Jadi kalian tonton dulu. Kalau belajar itu jangan loncat-loncat, kalian gak akan ngerti, percaya sama gua. Karena kalau anak SD dikasih pelajaran anak SMA, palanya mumet teman-teman. Ya, kalau kalian mau belajar konsep cutting yang benar, kalian belajar step by step teman-teman. Tonton dulu part 1-nya, skip video ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Ya, di video kali ini gua akan ngejawab beberapa masalah-masalah yang terjadi pada saat kalian melakukan cutting teman-teman. Disimak video ini sampai habis, jangan kalian skip, gua jamin kalian tidak akan menyesal sama sekali teman-teman. Ini dia. Kalau agak berisik mohon maklumin teman-teman, karena gue lagi di luar, kadang ada suara motor segala macam, karena gue lagi pesan kopi teman-teman sebentar, jadi ada waktu santai gue langsung bikin video daripada nanti nggak sempet lagi, karena sibuk banget gue beberapa hari ini ya. Gue akan coba jelaskan dengan kata-kata yang sederhana mungkin teman-teman ya, nggak akan ada bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu rumit yang kalian nggak ngerti teman-teman. Jadi dengarkan video ini benar-benar teman-teman. Masalah yang biasanya terjadi ketika kita sedang melakukan program diet, program cutting adalah kalian mengalami stuck di tengah-tengah teman-teman. Kenapa bulan-bulan selanjutnya kalian mengalami perlambatan atau bahkan stuck sama sekali? Apakah diet yang kalian lakukan salah? Tidak juga teman-teman, belum tentu. Secara prinsipnya tubuh manusia itu akan selalu beradaptasi dengan pola hidup yang mereka jalankan, aktivitas yang mereka jalankan. Jadi, apa yang kalian lakukan itu nggak salah sama sekali. Karena itu adalah proses tubuh kalian beradaptasi dengan pola yang kalian lakukan. Itu adalah satu hal yang positif, berarti tubuh kalian bekerja dengan baik. Ketika kita berada di kondisi defisit kalori jangka panjang, atau kalian melakukan diet ekstrim teman-teman, cepat atau lambat tubuh kalian akan merasa dirinya dalam krisis makanan, sehingga mereka harus melakukan penurunan metabolisme untuk menghemat energi yang keluar teman-teman. Itulah sebabnya ketika manusia tidak makan selama 1 minggu, mereka masih bisa hidup karena ada sistem di dalam tubuh seperti itu teman-teman. Mereka akan menurunkan metabolisme mereka ketika mereka berasa dalam krisis makanan atau kekurangan makanan. Contohnya misalnya kalian ditinggal di pulau tertentu terpencil tanpa makanan sama sekali, kalian bisa hidup lebih dari 7 hari kalau kalian minum. Kalau nggak makan itu kalian masih bisa hidup, tapi kalau nggak minum kalian bisa mati teman-teman. Dimana ketika tubuh sudah beradaptasi dan merasa mereka sudah berada di krisis makanan, kekurangan makanan, mereka akan menurunkan metabolisme kalian serendah mungkin, sehingga tubuh akan menghemat energi yang dikeluarkan sehemat mungkin teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat, ketika teman-teman melakukan cutting atau diet teman-teman, ketika kalian mengalami perlambatan untuk bulan-bulan selanjutnya, kalian nggak salah. Kecuali kalian itu dari bulan pertama aja udah nggak mendapatkan hasil, berarti pola makan kalian udah salah. Tapi kalau pola makan kalian benar, sehingga kalian mendapatkan hasil, kalian nggak salah. Ya, itu sistem tubuh bekerja dengan normal, dengan semestinya. Kalian harus senang teman-teman. Jadi kalau kalian ditinggal di satu pulau tertentu tanpa makanan, kalian masih bisa bertahan hidup karena tubuh mempunyai sistem seperti itu teman-teman. Yang pertama teman-teman, kalian makan lebih banyak untuk beberapa hari teman-teman. Mungkin 2-3 hari atau 4 hari nggak ada masalah.
kalian makan aja di angka maintenance kalori kalian atau surplusin sedikit dari kebutuhan kalori harian kalian 100 atau 200, nggak ada masalah teman-teman. Kalau buat gue pribadi teman-teman, biasanya ketika gue melakukan cutting, gue makan karbo itu sedikit banget. Mungkin sekali makan cuma 100 sampai 150 gram nasi. Tapi kalau gue udah mengalami stuck atau perambatan, biasanya gue tambahin porsi nasi gue. Nah, seperti itu gunanya untuk apa? Ya, untuk meng-off-kan sinyal tubuh itu teman-teman. Ya, jadi sinyal itu akan di-off-kan sama tubuh. Nanti tubuh akan berpikir, wah berarti gue nggak berada di krisis makanan lagi. Gue udah seperti biasanya lagi, normal kembali. Yuk kita tingkatkan metabolisme kita lagi seperti biasanya. Ketika nanti metabolisme sudah meningkat, baru kita diet seperti biasanya lagi teman-teman. Maka akan terjadi progres yang optimal lagi teman-teman biasanya. Ya, karena sinyal itu udah di-off-kan sama tubuh. Tubuh udah merasa, wow berarti gue nggak ada kekurangan makanan. Gue harus beraktivitas seperti biasa, tingkatkan lagi metabolisme. Tapi yang harus gue garis bawahi di sini teman-teman, bukan kalian makan dengan rakus, mentang-mentang kalian lagi mau up metabolisme kalian makan cheating day, kalian bebas makan apapun yang kalian mau, martabak segala macam, bukan seperti itu juga teman-teman. Ya, tetap kontrol makanan kalian dengan baik. Mungkin kalian bisa coba dengan meningkatkan karbo kalian lagi. Banyak orang yang melakukan cara ini biasanya kebablasan sehingga mereka stop program mereka, cutting mereka, diet mereka. Itu sayang banget teman-teman. Kalian sudah setengah jalan, tiba-tiba kalian berhenti di situ aja. Itu sayang banget teman-teman. Cara tesnya metabolisme kita hancur apa enggak, gampang banget teman-teman. Yang biasanya gue lakukan itu gue nggak langsung makan lebih banyak beberapa hari, enggak. Jadi untuk beberapa hari itu biasanya gue turunkan lagi kalori gue. Yang biasanya gue makan 1.800 atau 2.000, gue turunkan lagi misalnya jadi 1.500 untuk beberapa hari. Gue akan ngetes tuh gimana reaksi kepada tubuh gue. Kalau bener-bener masih stuck aja, berarti itu benar metabolisme gue hancur. Tapi kalau masih bisa berprogres, mungkin aja bisa jadi pola makan kita masih salah. Biasanya salahnya di mana? Penyajian dan pengolahan makanan kita. Jadi biasanya seperti itu teman-teman. Jangan langsung kalian tiba-tiba merasa, wah metabolisme gue udah hancur nih, jadi gue harus makan lebih banyak sedikit. Enggak, cara ngetesnya seperti itu teman-teman. Turunkan lagi sedikit kalori kalian tes untuk beberapa hari ke depan, mungkin 4 hari teman-teman. Lihat progresnya seperti apa. Ya 4 hari sampai seminggu masih oke lah. Ya, kalau kalian tes dengan cara seperti itu, metabolisme kalian masih bagus, progres kalian berjalan lagi teman-teman, bisa jadi ada kesalahan kalian. Biasanya di pengolahan dan penyajian makanan. Ya, bumbu-bumbu, cara penyajian makannya seperti apa, pengolahannya seperti apa, biasanya itu terjadi kesalahan. Tapi kalau benar masih terjadi perambatan bahkan stuck teman-teman, barulah kalian putuskan untuk 4 hari ke depan makan lebih banyak sedikit, baru nanti setelah 4 hari kalian diet lagi seperti biasanya. Itu cara gue biasanya yang gue lakukan pada saat cutting teman-teman. Jadi pahami konsep sistem tubuh bekerja, maka program kalian akan berjalan dengan baik teman-teman. Pokoknya protein itu 1,5 kali berat badan kalian itu udah paling minimal. Kalau kalian nggak mau terjadi penyusutan massa otot, jangan sampai lengah pada saat cutting. Dan lakukanlah defisit kalori dari kebutuhan kalori harian kalian. Mungkin bisa kalian kurangkan 500 kalori dulu teman-teman. Terus kalian bantu dengan olahraga angkat beban yang konsisten. Itu akan jauh banget membantu program cutting kalian bisa berjalan maksimal teman-teman. Bagi kalian yang butuh bantuan gua untuk program latihan kalian, makan kalian sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, kalian bisa DM gua di Instagram di bawah ini, Om Indo Production. Kalian DM, nanti gua kasih tahu harganya berapa, syaratnya apa aja. Kalian langsung transfer, ingat teman-teman. Karena apa? Kuota gua sebulan hanya untuk 30 orang, jadi terbatas. Siapa cepat dia dapat teman-teman. Gua nggak mau layanin banyak-banyak orang teman-teman. Biar gua fokus bisa menciptakan progres untuk klien-klien gua teman-teman. Jadi teman-teman, buat kalian yang masih bercanda, nggak punya niat dan masih main-main, jangan pernah masuk online coaching gua. Cuman buang-buang kuota gua. Kasian yang lain. Ya, waiting list cuman untuk kalian yang nggak punya semangat, nggak punya niat. Ya, karena online coaching gua itu berbeda dengan yang lain. Gue pastikan kepada kalian, karena semua kalian gua yang punya niat dan semangat yang tinggi untuk berubah hidup mereka, ketika gue coaching semuanya berprogres dengan baik teman-teman. Ya, jadi bagi kalian yang nggak punya niat yang tinggi, jangan pernah masuk online coaching gua, masuk aja tempat lain. Bagi kalian yang punya semangat tinggi, tapi kalian tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini kalian sudah melakukan segala cara untuk diri kalian, tapi tidak ada hasil yang signifikan. Gua bantu kalian mendapatkan progres terbaik kalian. Join bersama gua di online coaching gua. Ikuti
sampai sini aja guys untuk yang part 2. Nanti kalau kalian ada pertanyaan atau mengalami masalah pada saat program cutting kalian komentar aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti gua akan bikinkan part selanjutnya untuk menjawab masalah-masalah yang kalian hadapi teman-teman. Ya, nanti kita akan update lagi untuk part selanjutnya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan informasi menarik untuk membantu progres kalian. Hai guys, bagi kalian yang mau order whey protein isolate murni seperti yang gue pakai, baju-baju fitness, perlengkapan fitness, kalian bisa order di Instagram di bawah ini. Tersedia juga di marketplace kesayangan kalian. Dan gue jamin harganya pasti murah meriah mencret guys. Jadi gue tunggu orderan kalian sekarang juga guys.